Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini, marilah kita lanjutkan kisah-kisah para nabi, yaitu kita sampai pada kisah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria ini adalah salah seorang daripada Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran namanya, dan ada sebuah pendapat bahwasanya beliau usianya adalah sampai 122 tahun. Hidup pada 91 sebelum Masehi sampai dengan 31 Masehi. Sedangkan tempat diutusnya adalah Palestina. Sebagaimana para nabi dan rasul yang lain banyak diutus di negeri Palestina, sementara tempat wafatnya adalah di Halab, yaitu daerah Aleppo, kalau sekarang masuk di Syria. Kemudian sebutan kaumnya adalah Bani Israel. Sementara namanya di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebanyak 7 kali. Dan namanya adalah Zakaria bin Dan. Jumlah keturunannya adalah 1 orang atau 1 anak, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dan inilah garis keturunan beliau, mulai daripada Nabi Adam, Syith, Anush, Qainan, Mahlail, Yarid, Idris, kemudian Mutawashlah, Lama, Nuh alaihissalam, Sam, Arfakhshad, kemudian Syalih, Abir, Falij, Ra'u, Saruj, Nahur, Azar, Ibrahim, Ishak, Yahuda, Farish, Hasrun, Aram, Aminadab, Hashun, Salmun, Bu'as, Uwaibid, Isha, Dawud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, kemudian Robhab'am, Ainaman, Yahfasyad, kemudian Shalum, Nahur, Bal'atah, kemudian Barkhiyah, Siddiqah, Muslim, kemudian Sulaiman, Dawud, Hashban, Saduk, Muslim, dan sampai ke Nabi Zakaria. Jadi ada kesamaan nama tapi berbeda. Di sini kalau ini Nabi Dawud alaihissalam sebagai ayahnya, Nabi Sulaiman putranya. Kalau di sini kebalikannya, ya, Sulaiman ayahnya, Dawud adalah putranya, tapi ini bukan Rasul. Jadi inilah Al-Quranul Karim menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam ini di 4 surah, yaitu di surah Ali Imran di ayat 37 sampai ayat 41, kemudian surat Al-An'am ayat 85, surat Maryam ayat 1 sampai 15, dan juga surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Nah, jamaah sekalian, berikutnya kita membahas tentang Nabi Zakaria. Beliau adalah seorang nabi yang diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel, dan beliau hidup di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi. Nabi Zakaria adalah orang yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Dia menjalankan kehidupan yang sederhana dan sama sekali tidak boros dalam gaya hidupnya. Nabi Zakaria mengikuti hukum atau syariat Nabi Musa alaihissalam, dan dia akan hidup di jalan yang Allah, di jalan Allah maksudnya. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdoa dan berkhutbah. Beliau adalah seorang imam ya di Masjidil Aqsa di Palestina, di Al-Quds. Jadi orang yang sangat soleh. Orang-orang di sekitarnya tidak memiliki keyakinan kuat seperti yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Mereka, kaumnya ini bukannya menaati Allah dan melakukan hal-hal yang Dia perintahkan kepada mereka, mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan melakukan segala macam perbuatan jahat dan berbuat dosa. Akibatnya mereka menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi dan dia dengan cemas mencoba membuat orang-orang kembali ke jalan yang lurus dengan berkhutbah kepada mereka, memberikan nasihat yang terus-menerus kepada Bani Israel sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, jemaah sekalian, Nabi Zakaria ini adalah termasuk di antara keluarga besar Imran. Meskipun kita tidak tahu persis hubungan antara Nabi Zakaria dan Imran, kita tahu bahwa mereka ini adalah sesama famili, sesama keluarga besar. Istri Imran melahirkan seorang anak perempuan. Jadi istri Imran ini bernama Hannah binti Faqud. Itu melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Maryam, yang mana pada saat itu usianya sudah lanjut dan berazam memiliki nazar, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar janin yang ada di kandunganku itu akan berkhidmat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itulah sumpah nazar yang dilakukan oleh istrinya Imran ini. Jadi selain itu ya, mereka bersumpah untuk menjadikan Maryam salah satu manusia yang murni fokus ibadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Namun ketika dia masih sangat muda, ayahnya Imran ini meninggal dunia. Akibatnya ada banyak perdebatan tentang siapa yang harus menjaganya. Menurut berbagai laporan, Nabi Zakaria adalah saudara ipar atau paman Maryam. Dia juga seorang nabi yang dikenal baik oleh orang-orang karena nilai-nilai moral perilaku etisnya. Jadi saat itu ada yang berpendapat dilakukan undian untuk menentukan siapakah pengasuh Maryam ini. Beberapa kali diundi ternyata nama yang keluar adalah Nabi Zakaria, sehingga ditetapkan beliau adalah pengasuhnya Maryam. Jadi akhirnya Zakaria ini menjaga Maryam. Maryam dirawat dan diasuh oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak masih kecil. Walaupun bukan sebagai anak kandung, Maryam diperlakukan layaknya anak sendiri dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan Maryam tempat ibadah khusus di Baitul Maqdis yang sekarang adalah Masjidil Aqsa. Jadi ada tempat khusus yang dinamakan mihrab. Kalau mihrab biasanya kalau kita pakai sekarang adalah untuk tempat mengimami sholat ya. Nah, disebutkan di surat Ali Imran ayat 37 yang artinya maka Tuhannya menerimanya, fataqabbalaha ya. Maka Tuhan Allah menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maka faqalat, Maryam menjawab, "Hadza min intillah, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
Ini adalah merupakan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Maryam. Karena Maryam bukan seorang nabi, bukan rasul ya. Jadi keistimewaan yang didapatkan oleh Maryam seperti ini disebut dengan karomah. Oleh karena itu, Nabi Zakaria ini menyaksikan keajaiban seperti itu dengan matanya sendiri. Dia melihat Allah memberkati dan memelihara Maryam setelah ayahnya meninggal. Dia sendiri hanyalah sarana bagi Allah untuk merawatnya dan memberinya perlindungan. Karena itu, ia memiliki keyakinan penuh kepada Allah dan selalu percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dia memiliki keinginan yang membara untuk memiliki anak yang terus mendakwahkan risalah Allah dan Islam. Jadi dengan mengasuh Maryam itulah semakin menguatkan tekad Nabi Zakaria yang saat itu di usianya yang sudah tua, 90-an tahun, belum punya keturunan. Jadi akhirnya beliau terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam ayat 2-5 yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Pada titik ini dalam hidupnya, Nabi Zakaria alaihissalam ini sudah tua usianya. Istrinya juga saat itu divonis mandul, tidak mampu melahirkan anak. Namun dia tetap berdoa kepada Allah karena dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Allah telah menyebutkan doa beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Selain ayat di atas, ia menyebutkan kejadian ini dalam surah Ali Imran dan surah Al-Anbiya juga yang menunjukkan betapa pentingnya apa yang terjadi kisah tersebut. Dalam doanya, kisah Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang akan mewarisi dari dirinya dan keluarganya. Selain itu beliau menekankan untuk meminta keturunan yang diridhai Allah Ta'ala, bukan anak yang durhaka dan bukan durhaka serta durhaka kepada Allah, baik kepada orang tua ataupun kepada Allah. Itu adalah doa yang benar-benar indah dan tulus datang murni dari hati seorang tua ya. Jemaah sekalian, Zakaria ini terus meminta tanda kepada Allah Ta'ala, kira-kira apa tandanya sehingga nanti menjadi isyarat bahwa istrinya akan hamil dan memiliki anak. Di surah Al-Imran ayat 34, Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Maka Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat ya." Jadi saat itu memang betul-betul tidak bisa menyampaikan lisannya dengan bicara itu ya. Jadi tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain selama 3 hari dan hanya dilakukan dengan isyarat. "Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Itulah syarat-syarat yang diberikan Allah Ta'ala supaya doa Nabi Zakaria ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka di ayat yang lain, surat Maryam 10-11, Nabi Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Nah, jemaah sekalian, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Zakaria ini dalam usia yang sudah sangat tua. Beliau tidak putus asa ya, untuk memiliki visi generasi yang tertuang dalam doanya. Visi generasi muslim yang telah diabadikan Al-Quran ada yang tertuang dalam doa-doa para hamba Allah yang soleh. Salah satunya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam yang dikisahkan pada surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang artinya sudah kita baca tadi.
Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria ini. Idnata rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia, Nabi Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi ini kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sopan, yang beradab, yang lembut. Maka Nabi Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban. Ini menunjukkan usianya sudah tua, tenaganya sudah melemah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Walaupun belum dikabulkan, terus berdoa, tidak ada kata putus asa. Nah, kemudian Nabi Zakaria menyampaikan ini, mengadukan kepada Allah, wa inni khiftul mawaliya mi warai. Dan aku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Wa kanat imraati akira, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliyya, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Yang apa tujuannya? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi keinginan untuk memiliki putra itu adalah dalam rangka akan bisa mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Inilah doa-doa yang indah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, ayat di atas ini mengisahkan Nabi Zakaria yang mengadu pada Rabb-nya bahwa tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah dipenuhi uban. Ini menunjukkan sudah tua renta dirinya. Meskipun kondisinya begitu, dia tidak pernah kecewa dan tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Rabb-nya yang Maha Kuasa dalam mengabulkan segala doa. Bahkan dalam kondisi tua sekalipun, ditambah dengan faktor istri yang juga sudah tua dan divonis mandul, maka Nabi Zakaria tetap memohon, meminta kepada Allah agar diberikan anugerah seorang anak. Coba kita cermati, bukankah kondisi tersebut adalah kondisi yang menurut perspektif pandangan manusia adalah mustahil ya dalam pandangan kita. Tetapi meskipun mustahil di mata manusia, Nabi Zakaria tidak berputus asa untuk terus berdoa. Nah, di sisi lain ada faktor pendorong Nabi Zakaria, ada inspirasi ya yang beliau dapatkan. Kenapa terus berdoa seperti itu adalah ketika dia melihat Maryam yang di dalam mihrabnya terdapat buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Buah-buahan musim dingin muncul di musim panas dan sebaliknya. Ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah yang beliau dapatkan lewat keponakannya Maryam itulah mendapatkan buah-buahan terus dari Allah Ta'ala. Ini Zakaria terinspirasi bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin selama Allah Ta'ala mentakdirkan kepada manusia. Jadi ketika Nabi Zakaria bertanya, "Anna lagi hada?" Dari mana kamu dapatkan ini semua? Maka Nabi Maryam menjawab, "Hadza min indillah." Huwa min indillah, ini adalah dari Allah. Mendengar jawaban Maryam itu yang membuat Nabi Zakaria semakin kuat keyakinannya, kalaulah Allah saja mampu mendatangkan buah-buahan yang tidak pada musimnya, apalah lagi mendatangkan keturunan walaupun dalam keadaan tua renta dan kondisi istri yang juga tua lagi mandul. Nabi Zakaria tidak meminta kepada Allah seorang anak saja, namun dia selipkan visi anak tersebut di masa depan. Apa itu? Dialah anak yang akan menjadi pewaris dakwahnya.
dakwah agama Allah yang telah menjadi karya keluarga Yakub alaihissalam sejak dulunya. Dialah yang akan menjadi pelanjut semua kebaikan yang telah dilaksanakannya sebagai seorang nabi, kemudian diakhiri dengan pengharapan agar dia menjadi anak yang Allah ridhoi, bukan semata-mata anak biologis ya, anak keturunan dari fisik kita semata-mata, tapi juga istilahnya adalah anak ideologis, anak yang memiliki akidah, pemikiran, memiliki akhlak yang baik, ibadah yang baik, yang itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi itu ya. Visi tidak cukup hanya terangkai dalam pikiran lalu dituangkan dalam tulisan. Alangkah indahnya visi itu diselipkan dalam doa yang penuh adab, penuh ketulusan dan kejujuran. Maka dia menjadi sebuah kekuatan visi yang dalam proses pencapaiannya adalah ada Allah yang maha menolong dan memudahkan untuk merealisasikan apa yang kita tuju. Sekalipun visi itu mustahil di mata manusia, jika kita ungkapkan di hadapan Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengijabah itu semua. Selanjutnya apa yang terjadi? Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Bahkan apa yang dikabulkan Allah itu melebihi daripada permintaan permohonannya Nabi Zakaria ini. Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Zakaria pada surat Maryam ayat 7-15 dari proses tanda kehamilan istrinya sampai akhir kehidupan anaknya itu yang bernama Yahya alaihissalam. Anaknya Yahya ini memang khusus diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di surat Maryam ayat 7-15, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi gulam, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya, yang namanya itu adalah Yahya. Jadi Allah sendiri yang memberikan nama kepada anaknya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Yang kalau dari sisi bahasa, Yahya adalah hidup ya. Jadi orang yang hidup. Qala, maka Nabi Zakaria berkata, Rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari atiyah. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang tua. Qala, Allah menjawab berfirman, kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Demikianlah hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum berwujud sama sekali. Tidak ada yang mustahil. Ketika dulu kamu belum ada, Allah yang menciptakan. Maka dalam hal ini seorang anak tidak ada proses dari sisi kesehatannya, maksudnya secara perhitungan manusiawi mustahil, tapi itu sama sekali tidak mustahil di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'ali ayah. Maka Nabi Zakaria sebagai wujud penasarannya kembali berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Maka qala ayatuka alla tukaliman nas salasa layalin sawiyya. Tandamu adalah kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asyiyya. Maka dia keluar dari mihrab, dari tempat ibadahnya itu menuju ke kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyyah. Dan kami, wahai Yahya, ayat ke-12, pelajarilah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak. Jadi setelah kisah Nabi Zakaria, berikutnya adalah kisah Nabi Yahya, putranya, yang sejak masa anak-anak
itu sudah memiliki perilaku yang bijak ya. Jadi dalam usia anak-anak ketika diajak main oleh kawan-kawannya itu tidak mau karena tidak ada manfaatnya. Lebih baik beribadah ataupun membaca kitab Taurat dan belajar ke ayahnya atau kepada ulama yang lainnya. Itulah wa atainaul hukma sobiyah, kebijaksanaan itu sudah diberikan Allah sejak usia anak-anak Yahya tersebut. Wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari sisi kami, suci dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dan dia Yahya adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang sombong dan bukan pula orang yang durhaka. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan salam sejahtera atas dirinya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Jadi nanti ada kisah yang hampir mirip antara Zakaria dan Yahya pada proses wafatnya nanti. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Apakah mereka berdua ini wafatnya dibunuh ataukah tidak, itu ada perbedaan. Tapi bagi para ulama yang mengatakan wafatnya bukan dibunuh, itu berdasarkan dalil ini adalah wa yauma yamutu, pada saat meninggalnya itu diberikan kesejahteraan, salamun alaihi, artinya dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga tidak dibunuh oleh kaumnya pada saat itu ya. Jadi ini adalah khilafiyah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pada surat Ali Imran ayat 39 juga menjelaskan bahwa Allah mengijabah doa Nabi Zakaria dengan kelahiran seorang Yahya, sekaligus Allah jelaskan bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Fanadatul malaikah, maka kemudian malaikat Jibril memanggilnya, wa huwa qaimun, pada saat dia berdiri, fil mihrab, di mihrabnya, saat itu salat. Annallaha yubashiruka bi Yahya, Allah memberikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, musaddiqa, yang membenarkan, bi kalimatin minallah, kalimat-kalimat Allah, wa sayyida, menjadi pemimpin, wa hasura, juga berkemampuan untuk menahan diri dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas sholihin, seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Di ayat-ayat ini saling melengkapi ya, dari yang sudah kita baca di surat Maryam tadi. Nah, inilah tadi jamaah sekalian, apa yang diminta oleh Nabi Zakaria ini ternyata ijabahnya itu lebih banyak ya. Dari tabel berikut ini bisa kita lihat ada perbandingan antara doa Nabi Zakaria dan pengkabulan ya, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Tentang visi yang diselipkan oleh Nabi Zakaria pada saat berdoa, beliau ingin supaya memiliki seorang anak yang akan mewarisi karya keluarga Yakub, yaitu kenabian, yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah kenabiannya itu. Maka ijabah dari Allah adalah seorang anak yang bernama Yahya, itu diijabah. Kemudian doa Nabi Zakaria adalah seorang anak yang diridhoi Allah Ta'ala, tetapi ijabahnya yang dari Allah Ta'ala banyak sekali, yaitu Nabi Yahya ini mewarisi kenabian dan menjadi pemimpin. Kemudian Nabi Yahya juga sudah mampu bersikap hikmah sejak kecil. Di antara contoh yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki sifat yang bijak, sudah dewasa ya pada saat masih kecil, memiliki rasa kasih sayang dan juga bertakwa, berbakti pada orang tua, dijamin Allah keselamatannya mulai dari kelahirannya sampai dibangkitkan kembali, dan mampu menahan hawa nafsu. Yang ini sudah disebutkan di atas tadi ya. Jadi inilah doa yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala itu akan diijabah melebihi daripada
apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, yang tanpa kita ketahui, kita terus diminta untuk berdoa, Allah yang mengatur bagaimana ijabahnya itu, apakah dalam waktu dekat ataukah tidak, ataukah nanti bahkan tidak dikabulkan di dunia tapi menjadi tabungan kita di akhirat. Itu tidak ada yang rugi pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihatlah pada kisah Nabi Zakaria di atas bahwa ia bermula dari visi yang terhunjam di dalam dada. Kemudian disampaikan melalui doa kepada Allah yang Maha Kuasa, serta diiringi dengan amalan-amalan kebaikan kepadanya. Maka Allah memberikan hasil anak yang menakjubkan melebihi harapannya. Ini juga dianjurkan kepada kita semuanya ya untuk bertawasul, menjadikan amal-amal soleh yang kita lakukan sebagai sarana untuk mendorong supaya doa itu cepat sampainya ke langit dan cepat dikabulkannya Allah SWT. Allah suka ya dengan rintihan, dengan pengaduhan dari hambanya seperti itu. Semakin kita merintih memohon kepada Allah, maka semakin Allah akan memberikan ijabah kepada kita insyaAllah. Ketahuilah, visi adalah sesuatu yang bersifat kuat yang berada di dalam diri manusia, sedangkan doa adalah senjata orang beriman yang kekuatannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Yang mana dulu pernah kita bahas ya dalam kitab Al-Jawabul Kafi Ibnu Qayyim itu, bahwa tajam atau tidaknya kita dalam berdoa itu ilustrasinya seperti seorang yang membawa senjata ya, yang mana dia itu ingin memotong sesuatu, harus seimbang. Kalau dia motong benda-benda yang kecil, yang ringan, yang bentuknya itu bisa dipegang, ya mungkin cukup dengan pakai pisau ya, maka itu bisa teratasi. Tapi kalau memerlukan potongan atau kita ingin memotong pohon yang besar ataupun bongkahan yang besar, senjatanya juga harus besar, perlu pakai kapak ya. Kita nggak bisa memotong pohon besar pakai cutter atau pakai silet, nggak bisa ya. Kalau hanya daun saja bisa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau orang yang meminta berdoa pada Allah, apa yang kita minta pada Allah itu harus sebanding ya dengan permintaan dan permohonan serta wasilah yang kita miliki tadi. Senjata tadi itu loh ya. Apakah senjatanya itu tajam, mumpuni, realistis, ataukah biasa-biasa saja? Itu masing-masing kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau doa di sini bukan dalam hal besar kecilnya, tapi dalam hal ini adalah masyru' dan tidaknya. Kita sebisa mungkin berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang masyru', yang ada tuntunannya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Itulah yang kita utamakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yarutul qadar ila doa, karena takdir itu tidak dirubah kecuali dengan doa kita. Walaupun dalam hal ini para ulama ada penjelasannya ya. Ketika kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita juga dimudahkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tidak mengetahui ending ataupun hasil akibat dari doa kita, maka ada perintah seperti itu kita laksanakan, kita lakukan, sebab akibatnya Allah yang mengatur semuanya. Kita hanya berjuang, berusaha, hasilnya Allah yang mengatur kepada kita. Tidak ada yang salah kalau kita tidak mendapatkan hasilnya. Pertanyaan kembali ke kita masing-masing ya. Sudahkah kita memiliki visi untuk generasi ini? Dan sudahkah kita menyampaikannya lewat doa-doa kita? Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, anak-anak yang khusyuk, anak-anak yang lembut hatinya, anak-anak yang rajin dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Jadi bukan hanya memberikan kebutuhan anak secara fisik saja, makannya, minumnya, biaya sekolahnya, atau kebutuhan
sarana prasarananya saja, tapi juga kebutuhan dari sisi rohani itu kita antarkan lewat doa-doa ini ya. Maka sampaikanlah kepada Allah apa visi kita terhadap generasi keturunan kita itu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bahkan Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Maka marilah kita jadikan visi itu sebagai untayan-untayan doa dalam sujud-sujud kita, sehingga Allah Ta'ala akhirnya nanti meridhoinya. Nah, jemaah sekalian, tentang wafatnya Nabi Zakaria ini tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa ada khilafiyah yang dalam Al-Quran dan hadis ini tidak menyebutkan tentang wafatnya Nabi Zakaria. Tidak ada kisah secara eksplisit ya. Dan ada beberapa pendapat terkait masalah ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Zakaria ini melarikan diri dari kejaran kaumnya dan bersembunyi di dalam pohon. Pengejarnya kemudian menggergaji pohon tersebut menjadi dua, dan Nabi Zakaria terbunuh. Dijelaskan pula bahwa Zakaria dibunuh setelah Yahya dibunuh. Jadi anaknya dulu, kemudian ayahnya. Menurut riwayat yang versi ini, pada saat Nabi Zakaria masuk ke pohon kemudian digergaji oleh kaumnya itu, dia merintih kesakitan. Maka Allah menjawab, wahai Zakaria, kalau kamu terus merintih gak henti-hentinya, maka aku akan hancurkan yang ada di sekelilingmu. Umatmu akan aku buat mati semua ya. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi alam raya akan dihancurkan, akan dibalik, yang bawah ditaruh atas, dan akan menimpa kepada mereka, hancur semuanya. Maka karena Nabi Zakaria masih, walaupun dalam kondisi yang terjepit seperti itu, masih sayang kepada kaumnya, berhenti dari rintihannya, dan akhirnya beliau terbelah ya, jadi dua itu ya, digergaji oleh kaumnya itu. Nanti tentang sebab kenapa ada korelasinya antara kenapa Yahya dikejar oleh kaumnya, Zakaria juga sama, kasusnya hampir sama ini. Itu kita akan sebutkan kisahnya di saat menceritakan tentang Nabi Yahya insyaallah ke depannya. Namun ulama lain menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa Zakaria ini meninggal karena usia tua, dan Nabi yang digergaji di dalam pohon adalah Asya atau Yesaya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Zakaria. Jadi bukan Zakarianya, tapi Nabi yang lainnya. Nah, kurang lebih inilah makam Nabi Zakaria di Aleppo, di Masjid Agung Aleppo, Syria. Yang posisi Aleppo ini adalah di sini ya, di Syria, yang tempo hari pada saat ada serangan ya dari kaum Syiah kepada kaum Sunni. Ini adalah kota yang termasuk menjadi sasaran kehancuran ya di sini, di negeri Syria, berbatasan dengan Turki ya. Kemudian ada di sebelah baratnya Lebanon, timurnya ada Irak, ada Yordania, dan ada Saudi. Inilah yang dulu Lebanon, kemudian Yordan, Palestina, kemudian Syria. Ini adalah satu Syam ya, satu negeri yang bernama Syam. Sekarang terbagi menjadi 4 ini. Nah, jemaah sekalian, pelajaran dari kisah Nabi Zakaria ini ada banyak yang bisa kita ambil sebagai hikmah yang menakjubkan dari kisah tersebut. Salah satu Nabi yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah Zakaria. Allah memberitahu kita dalam banyak kesempatan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah perencana terbaik. Orang dapat memiliki semua jenis rencana, tetapi semua yang akan terjadi telah ditulis. Apa yang Allah kehendaki terjadi pada akhirnya akan terjadi. Apakah itu sesuatu yang kita sukai ataukah tidak? Baik kita mau atau tidak, suka atau tidak, itu Allah sudah mentakdirkan, tidak bisa kita tolak. Dalam kisah Nabi Zakaria kita melihat hal ini terjadi dalam cara dia mengkhawatirkan suksesi, pergantian kepemimpinan, estafet perjuangan tadi. Beliau khawatir bahwa setelahnya tidak akan ada orang yang akan meneruskan dakwah dan menyuarakan Islam. Namun setelah beliau meminta keturunan kepada Allah, Allah mengabulkannya meskipun dia sudah tua dengan istri yang mandul. Kemudian terlihat juga bahwa Allah perencana yang baik ketika orang-orang memutuskan siapa yang akan merawat Maryam. Kemudian mereka menarik undian, dan setiap kali
yang keluar adalah nama Zakaria. Oleh karena itu beliau akhirnya merawat Maryam. Kemudian ketika Nabi Zakaria meminta sesuatu kepada Allah, beliau tidak melakukannya untuk tujuan secara pribadi, egois ya. Beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak, agar anak tersebut dapat terus menyebarkan dakwah Islam, dakwah tauhid. Kisah Nabi Zakaria ini tidak khawatir, beliau tidak khawatir tentang garis keturunannya sehingga keturunannya bisa mendapatkan keuntungan dari harta dan kekayaannya atau mengangkat namanya di masa depan. Sebaliknya beliau hanya menginginkan seorang anak agar dapat terus meninggikan suara Allah di antara orang-orang. Selain itu juga menunjukkan beberapa sikap egois kalau kita mau evaluasi ya dalam diri kita ya masing-masing. Untuk saat ini ada orang yang menginginkan anak untuk semua alasan yang salah. Mereka ingin pamer, meminta mereka mewarisi kekayaan, dan dalam beberapa kasus membuat dinasti penguasa ya. Mumpung dia sebagai penguasa, anak-anaknya dijadikan sebagai penguasa sana, penguasa sini, dengan ya kesempatan yang dia miliki dan berbagai macam sarana prasarananya ya. Ini bukanlah alasan yang benar untuk menginginkan anak sama sekali. Banyak orang meminta sesuatu tanpa benar-benar memiliki iman yang benar. Mereka mungkin percaya kepada Allah, tetapi mereka akan mengabaikan beberapa ibadah kepadanya, seperti menunaikan sholat, menunaikan zakat tahunan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Seorang muslim harus memastikan bahwa dia melakukan hal-hal dasar yang dituntut Islam darinya. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa sementara Allah memiliki kekuatan untuk mengabulkan permintaan kita, dia mungkin tidak selalu melakukannya. Kadang-kadang ditunda ya. Allah Maha Bijak dalam hal ini, memiliki pengetahuan di luar yang kita tahu. Kita mungkin meminta sesuatu yang menurut kita bermanfaat, tetapi mungkin sebenarnya tidak baik untuk kita. Dia sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kita, dan dia menetapkan untuk kita sesuai dengan itu ya. Kisah Nabi Zakaria ini hidup selama beberapa dekade yang kita sebutkan tadi sampai 120 tahunan ya. Dikatakan bahwa dia ada yang berusia mengatakan pada saat 90 tahun ini belum dikarunia seorang anak. Terus ya Nabi Zakaria berdakwah kepada umatnya untuk menerima supaya Allah Ta'ala disembah oleh umatnya. Selama waktu Nabi Zakaria, orang-orang Israel melakukan banyak jenis perbuatan jahat. Mereka melakukan berbagai macam jenis dosa. Namun Nabiullah Zakaria tidak pernah putus asa, terus berdakwah, melakukan tugasnya ya. Nah kemudian ini slide terakhir ya, tentang peringatan untuk kita semuanya tadi ya. Kadang-kadang kita minta pada Allah Ta'ala tetapi nggak diimbangi ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 90 ini. Fastajabna lahu, maka kami ijabah untuk Nabi Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya putra keturunan yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zaujah, kami jadikan istrinya itu menjadi subur ya, sebelumnya mandul. Kenapa demikian? Alasannya, latar belakang dan rahasianya apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya Nabi Zakaria dan keluarganya ini adalah orang-orang yang bersegera dalam menunaikan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka memohon kepada Allah, kepada kami dengan optimisme dan kecemasan, dengan harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka ini orang-orang yang khusyuk. Jadi ini tiga ya. Ada tiga syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, kalau harapan dan permohonan kita supaya dikabulkan, investasi kebaikan kita harus banyak. Yang mungkin pernah saya ilustrasikan ya. Ketika kita butuh uang, dompet kita sudah habis isinya, tapi masih ada di rekening. Kemudian kita masuk ke ATM, keluarkan kartu ATM, kita masukkan ke mesin ATM ya. Kalau rekening kita ada isinya, berapapun yang kita minta keluar uangnya ya. Tapi kalau saldonya sangat sedikit, minim dari apa yang kita minta, maka ada notifikasi. Gimana Pak? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi ya. Kita ngambil 1 juta, isinya hanya 500, nggak keluar uangnya ya. Nah kurang lebih seperti itulah ya.
Kita mintanya macam-macam supaya bisa haji, bisa umroh, bisa sodako, bisa berangkat sana, macam-macam ya. Tapi sholatnya malas-malesan, puasanya malas-malesan, kemudian ibadah yang lain juga malas-malesan, tidak pernah berzikir, nggak pernah berdoa. Nah ini investasi kebaikan seperti ATM yang saldonya sangat minim tadi ya, besar pasak daripada tiang tadi ya. Permohonannya, obsesinya lebih banyak, sementara investasi kebaikannya sangat sedikit ya. Susah untuk dikabulkan ya. Jadi ini syarat pertama adalah bersegera untuk melakukan segala macam kebaikan. Syarat kedua, dalam berdoa itu ada harapan dan kecemasan ya. Ada semacam roja wal khauf ya. Itulah landasan. Roja itu harapan, khauf itu ketakutan. Kemudian ketiga adalah memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, khusyuk hatinya, tunduk hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah Nabi Zakaria ini bisa memberikan inspirasi, nasihat kepada kita semuanya untuk selalu memiliki optimisme. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.